Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B yang beranggotakan saya sendiri Renaldo, NIM akhir 027, Kiki Sulastri Amelia, NIM akhir 032, Krisni Florencia Tarigan, NIM akhir 036, Dea Alia Putri, NIM akhir 046, Vela Sufah Baidowi, NIM akhir 052, Adis Projekita Tarigan, NIM akhir 054, Deswita Tamba, NIM akhir 057. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan dan kultur teknis serta tanaman tahan. Sebelumnya saya Renaldo NIM 027 akan menjelaskan langkah-langkah pengendalian atau pengelolaan penyakit tanaman. Agar penyakit-penyakit tanaman tertentu dapat dikelola, biologi penyakit tersebut harus diketahui. Di mana penyebab penyakit bertahan, bagaimana cara menularnya, bagaimana dipencarkannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Menurut Food and Agriculture Organization, urutan langkah yang sebaiknya ditempuh dalam mengaplikasikan pengendalian penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi penyakit. Suatu tanaman pertanian dapat terserang oleh banyak patogen. Patogen-patogen ini perlu diketahui. Sekurang-kurangnya, patogen yang penting. Identifikasi penyakit yang akan dikelola adalah mutlak penting sebab kalau keliru, semua tindakan berikutnya yang dilakukan akan ikut keliru. Termasuk di dalamnya keterangan yang terperinci tentang bioteknologi dari penyakit tersebut. Kemudian selanjutnya ada batasan tentang unit agroekosistem yang dikelola penyakitnya. Pengganggu tanaman tidak mengenal batas-batas pemilikan atau batas-batas administratif. Misalnya, pada pengelolaan penyakit tembakau, harus diingat bahwa vektor virus pseudomosaic berasal dari gulma-gulma yang terdapat di tepi jalan dan lahan-lahan kosong. Jenis agroekosistem di mana akan diterapkan konsep tersebut harus dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya ada strategi pengelolaan. Pada umumnya penyakit-penyakit dikelola dengan menghilangkan atau mengurangi sumber infeksi, mengurangi kecepatan pengurangannya, dan mengurangi lamanya penyakit berkembang. Yang selanjutnya yaitu penentuan ambang ekonomi. Pada saat akan melakukan pengendalian atau pengelolaan penyakit, sebaiknya kita mengetahui ambang ekonomi dari penyakit yang dikelola. Ambang ekonomi adalah tingkat intensitas penyakit yang menyebabkan pengurangan nilai produksi yang sama dengan biaya pelaksanaan pengelolaan penyakit. Kemudian selanjutnya ada monitoring penyakit tanaman. Untuk melaksanakan pengendalian atau pengelolaan penyakit diperlukan banyak pengamatan dan pemantauan. Agak berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan hama. Pada pengelolaan penyakit, selain memperhatikan keadaan yang aktual, harus memikirkan keadaan cuaca yang diperkirakan akan terjadi. Jika cuaca menguntungkan, orang harus menyemprot tanaman meskipun patogen atau bercak-bercak yang disebabkan belum terlihat. Intensitas gejala di tanaman harus selalu diamati. Keadaan lingkungan antara lain cuaca harus selalu dipantau, khususnya kalau inokulum patogen diperkirakan selalu ada. Teknik monitor penyakit tersebut adalah mutlak perlu. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangannya, baik kuantitatif maupun kualitatif dalam saat-saat tertentu dihubungkan dengan iklim seperti suhu, kelembaban udara, cahaya matahari, curah hujan, angin, dan lain sebagainya. Hasil monitor ini akan memberikan pedoman bagi langkah yang perlu diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan, dengan kultur teknis, dan dengan tanaman tahan. Yang pertama, pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan. Pengendalian secara peraturan adalah suatu teknik pengendalian yang menggunakan peraturan dan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah masuknya atau menyebarnya jasad-jasad mengganggu tanaman dari suatu negara ke negara lain atau dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Kemudian yang kedua, pengelolaan penyakit tanaman secara kultur teknik. Pengendalian secara kultur teknis adalah cara pengendalian dengan menggunakan langkah-langkah bercocok tanam atau kultur teknis yang tepat dengan mengelola lingkungan sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah infeksi patogen, mengurangi peningkatan patogen, mencegah kerusakan, serta menguntungkan bagi musuh alami dan mikroorganisme antagonis.
Pengendalian tersebut merupakan pengendalian yang bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT atau organisme pengganggu tanaman tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan penyakit tanaman dengan tanaman tahan. Pengendalian dengan tanaman tahan adalah suatu teknik pengendalian dengan menanam atau menggunakan bahan perbanyakan yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Tanaman tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan populasi hama dan penyakit serta lingkungan yang sama. Nama saya Kiki Sulastri Amelia, NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan. Jadi, pengendalian secara peraturan adalah suatu teknik pengendalian menggunakan peraturan dan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah masuknya atau menyebarnya jasad-jasad pengganggu tanaman dari suatu negara ke negara lain atau dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Yang pertama dilakukan eradikasi atau pembersihan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 21 tertulis bahwa PHT meliputi tindakan eradikasi atau pembersihan. Seterusnya hal ini juga diatur dalam pasal 25, 26, dan 17. Eradikasi ini dilakukan dengan yang pertama yaitu pembinasaan tanaman, yaitu tanaman yang terserang, bergejala, dan juga inang alternatif. Yang kedua, efektif, yaitu penyakit yang lambat meluas dan aturan tegas. Contohnya itu pada kanker jeruk dan karat daun kopi. Pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan yang kedua yaitu ada karantina tumbuhan. Jadi karantina ini merupakan bagian integral program ketahanan pangan dari aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme pengganggu tanaman. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tanaman. Adapun jenis karantina yaitu ada dua, luar negeri yaitu antar negara. Berdasarkan tingkat bahayanya, yang pertama itu larangan. Adapun larangannya itu adalah impor tanaman atau bagian tanaman risiko tinggi. Yang kedua, pembatasan, yaitu impor bahan tanam dengan risiko dapat dihilangkan. Yang kedua ada jenis karantina dalam negeri, yaitu antar pulau. Seperti yang dijelasin pada slide sebelumnya, jadi contoh eradikasi yang berhasil dilakukan yaitu pada penyakit karat daun atau Hamelia vastatrix, yaitu pada tanaman kopi, dan juga penyakit kanker jeruk atau Xanthomonas champetris PV citri, yaitu di Alorida, Amerika Serikat. Selanjutnya ada kelebihan karantina. Yang pertama yaitu mencegah pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit tumbuhan melalui undang-undang. Undang-undang yang mengatur karantina ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1661. Yang kedua itu penyebaran lewat perdagangan. Yang ketiga ada pengelolaan tak langsung, dan yang keempat itu ini adalah cara yang paling murah. Selanjutnya ada penentuan karantina suatu penyakit. Penentuan karantina suatu penyakit ini berdasarkan yang pertama itu ada sifat penyakit atau cara penyebarannya. Yang kedua ada daerah penyebarannya. Yang ketiga ada kemungkinan masuk tanpa pengaturan. Yang keempat perkembangan dan kerugian yang ditimbulkan. Dan yang kelima itu ada efektivitas dari karantina. Selanjutnya yaitu peraturan undang-undang karantina. Peraturan undang-undang karantina ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 yaitu tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu tentang karantina hewan, ikan, dan juga tumbuhan. Isi peraturan perundang-undangan tentang karantina ini sudah diharmonisasikan dengan
ketentuan dan persetujuan internasional yang ditetapkan melalui Persidangan Konvensi Internasional Perlindungan Tumbuhan atau IPPC. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Krisni Florencia Tarigan, NIM 134180036. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanaman kultivar tahan. Penanaman kultivar tahan meliputi yang pertama yaitu pemakaian kultivar tahan, yang kedua yaitu syarat-syarat ketahanan, yang ketiga cara-cara pemuliaan, yang keempat kendala pada usaha pemuliaan, yang kelima itu pertimbangan pemakaian ketahanan vertikal, yang keenam pertimbangan pemakaian ketahanan horizontal, dan yang terakhir itu pemanfaatan bioteknologi. Yang pertama yaitu penggunaan kultivar tahan. Penggunaan varietas unggul merupakan teknologi yang dapat diandalkan, tidak hanya dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dampaknya juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Varietas unggul pada umumnya memiliki sifat yang menonjol dalam hal potensi hasil tinggi, tahan terhadap organisme pengganggu tertentu, dan memiliki keunggulan ekolokasi, serta mempunyai sifat agronomis lainnya. Penggunaan varietas unggul tahan hama penyakit merupakan cara terbaik, termurah, serta mudah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ketahanan. Suatu varietas disebut resisten apabila yang pertama memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu menghindar atau pulih kembali dari serangan hama pada keadaan yang akan mengakibatkan kerusakan pada varietas lain yang tidak tahan. Yang kedua yaitu memiliki sifat-sifat genetik yang dapat mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan patogen. Yang ketiga yaitu memiliki sekumpulan sifat yang dapat diwariskan yang dapat mengurangi kemungkinan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai inang. Dan yang terakhir yaitu mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan varietas lain pada tingkat populasi hama atau patogen yang sama. Contoh varietas tanaman yang tahan penyakit adalah jagung varietas BC 222, varietas BC 816, varietas BC 818 yang tahan terhadap penyakit bulai, karat daun, dan penyakit hawar daun. Saya Dealia Putri dengan NIM 46. Selanjutnya akan menjelaskan tentang cara pemuliaan, yaitu melalui seleksi ketahanan galur murni tahan atau pure resistant line, persilangan tanaman tahan dengan rentan. Selanjutnya terdapat beberapa kendala pada usaha pemuliaan seperti sumber gen tahan tidak ada, perbedaan gen terlalu jauh, gen tahan sulit digabung dengan gen lain, tahan terhadap banyak ras patogen, peningkatan virulensi patogen, dan penurunan ketahanan. Selanjutnya ada pertimbangan pemakaian terhadap ketahanan vertikal seperti tidak sesuai untuk tanaman tahunan atau sukar dimuliakan. Untuk patogen berbunga sederhana, tanam luar, dan berbunga majemuk dengan tanam dalam ruang. Selain itu, tidak untuk patogen dengan mutabilitas vertikal tinggi dan juga tidak untuk tanaman genotip seragam monokultur hamparan luas. Selanjutnya, terdapat pertimbangan pemakaian ketahanan horizontal, seperti ketahanan vertikal cepat patah, patogen memiliki laju penambahan dan waktu tinggi, dan bahaya perang biologi. Pemanfaatan bioteknologi ini sendiri meliputi kultur protoplas, kultur jaringan, fusi sel atau protoplas, dan rekayasa genetika. Untuk yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Vela Sufah Baidowi, NIM 134180052. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengelolaan penyakit tanaman dengan tanaman tahan. Sebelum memasuki pada kelebihan dengan pengelolaan penyakit tanaman dengan tanaman tahan, saya akan menjelaskan tentang
tingkat ketahanan genetik atau kerentanan dari inang itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah derajat keseragaman genetik tanaman inang. Kemudian yang kedua adalah apabila tanaman inang berseragam secara genetis, terutama yang berkaitan dengan gen yang terkait dengan ketahanan terhadap penyakit yang tumbuh di daerah yang luas, ada bahwa ras patogen baru atau biotipe baru akan muncul yang dapat menyebabkan genom dan berakibat pada epidemi. Kemudian yang ketiga adalah jenis tanamannya. Yang keempat tanaman tahunan. Yang kelima adalah umur tanaman inang. Dan yang terakhir adalah perubahan tanaman dalam kerentanan terhadap penyakit dengan usia. Kemudian untuk yang kelebihan pemanfaatan tanaman tahan. Yang pertama adalah dapat mengendalikan populasi hama atau penyakit tetap di bawah ambang kerusakan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah tidak berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, tidak membutuhkan alat dan teknik aplikasi tertentu. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan biaya tambahan lain. Dan yang terakhir adalah dapat dikombinasikan dengan hampir semua teknik pengendalian, seperti teknik pengendalian secara kimiawi, biologi, mekanis, maupun secara kultur teknik. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan pengelolaan penyakit dengan tanaman tahan. Yang pertama adalah daya tahan suatu varietas terbatas pada beberapa spesies saja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketahanan tanaman ada dua macam, yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Oleh karena itu, daya tahan suatu varietas itu berbeda-beda antara beberapa spesies. Kemudian yang kedua adalah varietas resisten yang tersedia belum tentu disukai oleh petani. Kemudian yang ketiga, diperlukan usaha dan waktu penyuluhan yang intensif untuk mengenalkan jenis varietas baru kepada petani. Jadi, memerlukan waktu yang intensif untuk melakukan penyuluhan kepada petani. Kemudian yang keempat adalah biaya yang harus disediakan untuk mengganti varietas lama dengan varietas baru cukup banyak. Kemudian yang kelima, penelitian memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan satu varietas unggul baru yang tahan terhadap satu spesies hama maupun penyakit. Untuk membuat atau merancang suatu varietas unggul, sangat memerlukan ketelitian yang tinggi pada setiap langkah-langkah untuk membuat varietas yang unggul tersebut, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang terakhir adalah tidak mudah untuk menggabungkan faktor-faktor ketahanan dari suatu varietas atau organisme ke dalam varietas baru. Hal ini yaitu gen tahan sulit digabung dengan gen lain dikarenakan faktor-faktor tertentu pada setiap spesies tanaman yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan penyakit tanaman secara kultur teknik. Pengendalian secara kultur teknis adalah cara pengendalian dengan menggunakan langkah-langkah bercocok tanam atau kultur teknis yang tepat dengan mengelola lingkungan sehingga dapat mencegah infeksi patogen, mengurangi peningkatan patogen, mencegah kerusakan, serta menguntungkan bagi musuh alami. Pengendalian secara kultur teknis pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi penyakit. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, yang dilakukan sebelum serangan penyakit terjadi dengan tujuan agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya.
Pengendalian ini terdapat berbagai macam, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan pemakaian tanah sehat, yaitu memilih lahan. Pada prinsipnya adalah memilih lahan yang tidak mengandung penyebab penyakit, yang dapat dilakukan dengan cara sanitasi lahan. Sanitasi ini termasuk semua tindakan yang ditujukan untuk meniadakan serta mengurangi jumlah patogen yang ada di dalam suatu lapangan pertanaman. Dalam praktiknya, khusus sanitasi yang berhasil dilakukan antara lain adalah menghilangkan sisa-sisa tanaman yang sakit, mencegah pemakaian pupuk kompos atau pupuk kandang yang mengandung penyebab penyakit. Kemudian, dapat melakukan desinfestasi tanah dengan pemanasan, desinfektasi tanah dengan pestisida, membuang tanaman yang sakit, dan meniadakan tanaman inang pengganti dan gulma sebagai inang. Kemudian yang kedua adalah pemakaian benih sehat. Pemakaian benih sehat ini yang pertama dapat menggunakan bibit atau biji serta benih yang sehat atau bebas penyakit sejak awal ketika akan menanam. Kemudian yang kedua, melakukan seed treatment pada benih. Contohnya yaitu dengan desinfestasi benih yang bertujuan untuk menghilangkan patogen yang menempel di kulit atau permukaan benih yang dapat dilakukan dengan disinfektan, fungisida, dan trisodium fosfat. Yang ketiga, dapat menggunakan dengan benih dari kultur jaringan. Kemudian, yang ketiga adalah menggunakan pemeliharaan tanaman untuk mencegah penyakit. Pemeliharaan tanaman ini yang pertama dapat dilakukan dengan penyebaran benih atau biji yang tepat. Kemudian pemberian air dapat mempertinggi kelembapan tanah dan juga dapat membantu penyebaran penyakit, sehingga dapat diatur dalam pengendalian ini. Kemudian adalah terdapat penyiangan tanaman pengganggu atau pengendalian gulma. Pada waktu pengerjaan tanah serta pembersihan rumput-rumput atau gulma pada suatu lahan, secara tidak sengaja langsung membantu penyebaran inokulum penyakit atau penyebaran inokulum penyakit-penyakit dari patogen dalam tanah tersebut, sehingga perlu dilakukan penyiangan pada lahan tersebut. Kemudian pemangkasan tanaman. Kemudian yang keempat adalah dapat menghilangkan bagian tanaman yang terserang. Yang pertama dengan dilakukannya mengatur penyiangan gulma dan tanaman-tanaman pembantu. Gulma dan tanaman penutup tanah yang terlalu tinggi akan mempertinggi kelembapan udara di sekitar tanaman, sehingga dapat menyebabkan atau membantu serangan pada bagian bawah akar tanaman. Kemudian membongkar tanaman inang pengganti lainnya. Banyak penyebab penyakit yang dapat mempertahankan diri pada tanaman inang pengganti lainnya, baik yang ditanam maupun yang tumbuh liar. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan tanaman yang sakit. Menghilangkan tanaman yang sakit segera setelah gejalanya tampak dapat mengurangi sumber infeksi bagi tanaman lainnya yang masih sehat, atau berarti menghambat meluasnya penyakit atau persebaran penyakit tersebut dalam suatu lahan. Kemudian yang terakhir adalah menghilangkan bagian-bagian tanaman yang sakit. Sebenarnya tidak banyak berbeda dengan menghilangkan tanaman yang sakit. Hanya di sini sebagian saja dari tanaman yang memperlihatkan gejala itu yang dibuang, sehingga dapat menghambat meluasnya atau tersebarnya penyakit tersebut. Baiklah, di sini saya Adios Perjikita Terigan dengan NIM 13418054 akan membahas tentang berbagai cara pengendalian secara kultur teknik. Yang pertama itu ada pemakaian tanah sehat yang dapat kita lakukan, yaitu pemilihan tanah yang baru.
yang dimana pemilihan tanah baru itu dapat menyebabkan berkurangnya penyakit tanaman yang akan ditanam, atau ketika kita memilih lahan yang baru itu, patogen-patogen yang ingin menyerang tanaman dapat berkurang. Dan pada prinsipnya juga, ini adalah memilih lahan yang tidak mengandung penyebab penyakit, atau dikatakan juga non-infested soil atau non-infested area, yang berarti tanah atau areal yang bebas dari infeksi dari patogen penyebab penyakit. Dan selanjutnya yang kedua ada crop rotation atau pergiliran tanaman, yang dimana ketika kita melakukan pergiliran tanaman, maka patogen-patogen tanah yang akan binasa atau putus siklus hidupnya karena mereka tidak dapat tahan bersaing dengan organisme tanah lainnya. Dan yang ketiga ada sanitasi, di mana tindakan sanitasi ini adalah untuk menggelimir atau menyediakan serta mengurangi jumlah patogen yang ada di dalam suatu lapangan pertanaman. Hal ini dapat kita lakukan dengan membinasakan sisa-sisa tanaman yang sakit dan mencegah pemakaian pupuk kompos atau pupuk kandang yang mengandung penyebab penyakit atau patogen. Dan selanjutnya ada desinfestasi tanah dengan pemanasan. Disinfektasi tanah dengan pestisida, membuang tanaman yang sakit, dan menyediakan tanaman inang pengganti dan gulma sebagai inang. Dan selanjutnya ada pemakaian benih yang sehat atau yang tidak berpenyakit. Cara-cara yang pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada bibit atau biji serta benih yang sehat atau bebas penyakit sejak semula. Dan yang kedua itu ada melakukan seed treatment pada benih. Contohnya dengan desinfestasi benih yang bertujuan untuk menghilangkan patogen yang menempel di kulit atau permukaan benih, yang dapat dilakukan dengan disinfektan, fungisida, dan trisodium fosfat. Dan cara ketiga itu pembersihan benih. Dan selanjutnya pengaturan waktu tanam bagi tanaman untuk menghasilkan benih. Dan yang kelima dengan cara kultur jaringan. Selanjutnya itu ada pertanaman campuran, yang dimana pertanaman campuran ini dapat menekan kerugian akibat serangan penyakit, karena dimana patogen yang sama tidak akan dapat menyerang kedua macam tersebut yang berada di dalam pertanaman campuran tadi. Dan yang dimana akhirnya salah satu tanaman menjadi aman apabila jenis tanaman lainnya di dalam pertanaman campuran itu terserang. Di sini kita disarankan untuk melakukan pertanaman ganda atau melakukan tanaman tumpang sari agar patogen yang menyerang tidak dapat menyerang kedua tanaman tersebut, melainkan hanya salah satunya, dan itu dapat mengurangi serangan-serangan patogen. Dan selanjutnya ada pemeliharaan tanaman, yang dimana kita harus memperhatikan pemilihan tempat, penyiapan tanah, peningkatan kesuburan tanah, dan cara penyebaran biji dengan mempertimbangkan waktu sebar, kerapatan tanam, kedalaman tanam, dan memperhatikan pengairan, pemeliharaan tanaman, dan pemungutan hasil. Namun di dalam pemeliharaan tanaman ini, kita juga dapat memperhatikan yang dimana selama pertumbuhan tanaman, maka segala pekerjaan pengelolaan atau pemeliharaan tanah dan tanamannya sendiri secara tidak langsung atau tidak sengaja sering membantu penyebaran patogen penyebab penyakit tersebut. Hal-hal itu dapat kita atasi dengan adanya penyebaran benih atau biji yang tepat, dan pemberian air atau penyimpanan, di mana pemberian air dapat mempertinggi kelembapan tanah dan juga dapat membantu penyebaran penyakit yang soil borne. Tetapi ada kalanya pula pengenangan tanah dapat dipakai untuk mengendalikan penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada kacang tanah dan pada sayuran lain, atau pada pengendalian penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Dan yang ketiga ada cara penyiangan tanaman, pengganggu atau pengendalian gulma, yang dimana pada waktu pengerjaan tanah serta pembersihan rumput-rumput atau gulma pada areal tanaman secara tidak sengaja langsung membantu penyebaran inokulum penyakit atau penyebaran inokulum penyakit atau penyebaran penyakitnya sendiri, misalnya penyakit mosaik pada tembakau. Dan selanjutnya ada pemangkasan tanaman. Pada beberapa tanaman yang memerlukan pemangkasan, maka bekas patogen pangkas tersebut seringkali menjadi tempat masuknya parasit luka. Dan cara yang terakhir adalah penghilangan bagian terserang, di mana dapat kita lakukan penghilangan bagian yang terserang penyakit
pengaturan gulma dan tanaman pembantu, dan yang ketiga pembongkaran tanaman inang alternatif, dan keempat pembongkaran tanaman yang sakit dan menghilangkan bagian tanaman yang sakit. Saya Desvita Tamba, NIM 134180057. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengendalian penyakit tanaman secara kultur teknik. Yang pertama, kelebihan. Merupakan teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Selanjutnya, tidak memerlukan pengeluaran biaya tambahan, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan pada lingkungan, dan kemudian dapat dengan mudah dilakukan oleh petani. Selanjutnya, sedangkan kekurangan pengendalian penyakit tanaman secara kultur teknik adalah hasil tidak dapat diperhitungkan secara pasti, kemudian kurang efektif, sehingga teknik ini harus dipadukan dengan cara-cara pengendalian lain. Jadi, kesimpulannya adalah pengendalian penyakit tumbuhan dilakukan untuk melindungi tanaman atau mengurangi tingkat kerusakan tanaman. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang pada dasarnya adalah pengelolaan segitiga penyakit, yaitu yang pertama menekan populasi patogen serendah-rendahnya, kemudian membuat tanaman tahan terhadap serangan patogen, serta mengusahakan lingkungan agar menguntungkan tanaman tetapi tidak menguntungkan patogen. Cara pengendalian umumnya bertujuan untuk menyelamatkan populasi tanaman. Pengendalian penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan, pengendalian penyakit tanaman secara kultur teknis, dan pengendalian penyakit tanaman dengan tanaman tahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jika ada tutur kata yang salah dari kami mohon maaf. Terima kasih.